Bu. 1, 2, Bu. Tarik nafas sekali lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Tarik nafas ya, Bu. Bu. Tarik nafas, Bu. Bu. Tarik, Bu. Lagi, Bu. 1. Bu. Alhamdulillah, Ibu. Anak Ibu perempuan. Mas, jangan ambil uang itu. Uang itu buat bayar kontrakan, Mas. Diam. Aku juga butuh uang ini. Mas! Vira! Mana uang kontrakan? Kamu nggak usah pakai nangis-nangis deh. Biar saya kasihan. Pokoknya kamu bayar bulan ini. Ibu tadi lihat sendiri kan uang saya tuh diambil sama suami saya, Bu. Saya tadinya mau bayar. Saya beneran mau bayar. Jangan pakai alasan deh. Udah 3 bulan kamu nggak bayar di sini. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Kamu keluar dari sini. Pak, Kok siang banget datangnya? Siapa, Pak? Vira, kemana aja kamu? Udah datang kesiangan pakai nangis-nangis segala lagi. saya diusir dari kontrakan, Bu. Makin bisa ya kamu tuh yang cari alasan. Kenapa? Biar kita kasih uang lebih banyak ke kamu. Biar kita iba, kasihan. Udah lama. Kan kita udah kesiangan mau berangkat ke kantor. Iya, Pak. Udahlah, sekarang kamu masuk ke dalam, kamu susun Elsa. Iya, Bu. Sayang. Li ngapain sendirian? Ih, makin hari makin cantik. Aduh, pipis ya? Iya, pipis ya? Ganti popoknya dulu ya. Si Vira itu makin banyak alasan tau gak sih buat ngorotin kita. Pokoknya mama mau pecat dia. Ma, udah kamu jangan suuzon dulu. Kita ini kan masih butuhin Vira buat nyusuin Elsa. Halah, Elsa tuh udah gede, Pak. Kalau Vira lengket terus sama Elsa yang ada nanti, mereka makin lengket, makin deket terus. Karena kita gak deket sama orang tuanya. Kamu yang sabar lah ya. Papa, pokoknya mama mau pecat Vira. Sayang, ibu itu udah gak punya semangat hidup. Satu-satunya yang membuat ibu semangat hidup cuma kamu. Sekarang mama kamu mau berusaha ngejauhin ibu sama kamu. Yuk sayang, yuk. Vira! Mau kemana kamu? Ini Pak, saya disuruh ngantar Elsa ke taman yang ada kolam ikannya, Pak. Nanti ibu katanya nyusul kok. Bukan, Pak? Betul ya? Kamu nggak bohong? Ya ngapain saya bohong, Pak? Elsa! Pa! Papa! Ada apa, Ma? Elsa mana, Pa? Lo tadi kan sama Vira. Elsa! Elsa! Ma! Elsa! 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 Barusan dibawa keluar, Pak. Berarti dia mau bawa kabur Elsa. Buruan, kejar!
gimana? Ketemu? Pak, saya sempat foto plat nomor taksi itu, Pak. Dia kabur pakai taksi. Betul, Pak. Pasti udah susah kalau dia kabur pakai taksi carinya. Ya, terus gimana dong, Mbak? Tapi kelihatan jelas plat nomornya. Ya udah, kita cari taksi ini ya. Siap, Pak. Ya ampun, Nak. Ibu sayang banget sama kamu, Nak. Ibu sayang banget sama kamu. Ini Mbak mau kemana Mbak? Ke Condet deh. Condet? Tadi habis dari Grogol Mbak. Sekarang mau ke Condet. Tuh harganya aja udah mencapai 120.000 Mbak. Ini udah masuk daerah Condet Mbak. Harganya udah mencapai 200.000 nih. Mas, sebenarnya saya tuh gak punya siapa-siapa di Jakarta. Saya juga baru diusir dari kontrakan. Maafin banget ya, Mas ya. Mas mau tolong saya nggak? Mungkin saya bisa numpang di tempat Mas dulu. Hah? Loh, ini kenapa saya jadi terlibat di masalahnya Mbak? Gini ya Mbak, saya kenal Mbak aja enggak. Mbak ini penipu atau bukan aja saya juga nggak tahu Mbak. Mbak, ayo turun Mbak, turun. Ayo turun Mbak, udah harganya saya yang bayar Mbak, saya ikhlas udah. Saya ikhlas Mbak bayarin, ayo, ayo. Iya. Aduh, iya Mas, sebentar. Kalau emang Mbak orang bener, Allah pasti akan nolongin Mbak sama anak Mbak. Mas nggak kesian sih. Makasih. Tasnya ketinggalan. Salim! Lim, tunggu Lim. Apa? Kamu kenapa hari ini bikin masalah? Bapak itu sudah mau lapor ke polisi loh. Masalah yang mana lagi Pak? Siapa emang mau ngelaporin saya ke polisi? Sebaiknya kamu temui saja mereka. Karena mereka mengancam akan mengadukan perusahaan taksi kita. Pusing saya. Mereka tuh siapa Pak? Udahlah, ikut aku. Ayo, Hah? Apa sih ini? Polisi? Oh, jadi kamu ya orangnya ya? Kamu tadi yang bawa perempuan itu dan bayinya dari rumah saya kan? Iya yang jelas saya bawa penumpang sama bayi tadi. Berarti kamu ikut campur ya? Udah sama kamu sama perempuan itu? Dibayar berapa kamu sama dia? Kok Bapak Ibu jadi nuduh saya ya? Boro-boro saya dibayar. Tadi aja penumpang itu Pak, asal Bapak tahu. Sumpah pakai uang saya tadi, saya yang bayar. Terus kenapa kamu bantuin perempuan itu nyulik anak kami? Yulik. Aduh, ini gimana sih? Tadi dia bilang bayi itu anaknya Pak. Anak itu bukan anak dia. Saya dan suami saya adalah orang tua dari bayi itu. Jadi
Jadi dia... Iya, bayi itu anak kami. Jadi dia ngaku-ngaku itu anak dia dong? Emang ya? Perempuan jahat itu bernama Vira. Dan kamu telah melancarkan aksinya untuk menculik anak saya. Bu, enggak Bu, saya nggak tahu apa-apa Bu. Pak, tolong Pak, saya nggak tahu apa-apa Pak di situ Pak. Sudah. Sekarang kamu harus bertanggung jawab. Antar mereka ke tempat di mana kamu turunkan perempuan itu. Baik, saya akan tanggung jawab, tapi hanya sebatas mengantarkan ya Pak. Sumpah saya nggak ikut campur ini. Udah, anterin. Ya. Makasih, Pak. Tot, berhenti di sini Tot. Di tempatnya Tot. Mana Mas? Lah iya, saya tepat memberhentikan taksi saya di sini. Saya turunin dia di Ya sini. tapi mana? Orangnya nggak ada, Vira nggak ada, anak saya nggak ada. Saya nggak tahu Bu. Saya persis berhentiin taksi saya itu di sini dan dia turun di sini. Ini saya inget Bu. Ini banyak coret-coretan di sini. Ya tapi Mas jangan main-main loh Mas sama nyawa anak saya Mas. Bu, Pak, tanggung jawab saya sebagai seorang supir taksi. Saya hanya mengantar penumpang ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada penumpang yang berniat jahat, ya bukan salah saya dong. Mas ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, awas kamu. Maaf. Udah, Mas. Saya Bu yang salah, kan saya nggak tahu Bu. Dia minta berhenti di sini. Tapi kamu yang nganterin dia ke sini. Iya, saya memang yang nganterin Bu. Tapi kan saya nggak tahu dia bawa bayi itu Bu. Saya malah baru tahu ketika Bapak sama Ibu cerita kan. Ya. Makan Bu. Kenapa Mas? Nasi sama itu aja deh, tahu aja Iya. sama sambal ya. Bentar ya. Iya. Lagi di sini ya. Tahu nggak Mbak? Gara-gara Mbaknya ya, saya seharian dimarahin sama semua orang, ngerti? Kasih hati malah nginjek kepala ya Mbak ya. Sekarang balikin bayi ini ke orang tuanya. Ayo, balikin. Mas, Balikin ini aja. Mas apa sih ini anak saya? Ini apa lagi ngaku-ngaku ini? Balikin bayi ini ke orang tuanya, Mbak. Ayo sekarang, ayo. Enggak. Balikin bayi ini. Saya lapor ya, saya lapor ya. Mas ini beneran anak saya, Mas. Saya nggak beneran lapor. bohong. Mbak, saya dimarahin orang banyak, tahu nggak? Masa? Udah. Kok ributi warung saya sih? Tahu warung saya bisa laku nih. Pergi Mas, pergi. Mbak, pergi Mbak. Ikut saya. Mas, saya bisa jelasin Ikut, semuanya, Mas. ayo ikut sini. Ikut, ayo. Bu, saya makannya nggak jadi, Bu ya. Ikut sini. Ini beneran anak saya, Mas. Bapak itu sama istrinya juga bilang kalau ini anak mereka. Mas, demi Tuhan ini beneran anak saya. Saya yang udah ngandung dia selama 9 bulan dan ngelahirin dia. Duh, pakai bawa-bawa nama-nama Tuhan. Dosa, Mbak. Ya, mau demi Tuhan kayak demi setan saya nggak peduli. Bapak itu bilang, ya, ini anak mereka. Sekarang kamu ngaku-ngaku bilang ini anakmu. Ya Allah, Mas, saya udah jujur. Ini beneran anak saya. Astagfirullahaladzim. Kan memang istrinya Pak Gafur itu nggak bisa punya anak. Bisa punya anak gimana maksudnya? Sebenarnya itu saya nyewain rahim saya supaya bisa mengandung anaknya mereka. Rahim. Saya dulu kerja sebagai buruh di konveksinya mereka. Udah 7 tahun mereka nikah. Tapi Bu Erin masih belum bisa mengandung. Ternyata rahimnya harus diangkat karena dia kena kanker. Saya dan suami saya akan menitipkan embrio kami di rahim kamu. Lalu kamu harus menjaga dan melindungi kesehatannya. Dan setiap bulannya kami akan memberikan kamu uang bulanan. Cepat. Tanda tangan itu. Biar kami dapat uang setiap bulannya. Ingat ya Vira, dengan adanya kamu menandatangani surat perjanjian ini secara sadar, maka setelah anak itu nanti lahir, kamu tidak bisa menuntut apa-apa lagi kepada kami. Karena anak itu sudah menjadi hak sepenuhnya kepada kami. Suami aku yang pengangguran maksa aku nandatanganin surat perjanjian itu. Sampai akhirnya aku ngejalanin proses pencangkokan embrio di Singapura. Aku pun mengandung anak mereka. Dan gak sadar, ternyata mulai tumbuh ikatan batin aku dengan bayi yang ada di dalam perut.
Pak Gafur dan Bu Elin juga nengok terus. Dan juga sering bawain makanan. Dan juga bawain uang. Ya, walaupun uangnya selalu dirampas sama suami aku untuk dia senang-senang ya. Kamu taruh di mana uang itu? Aku ingin minum lagi. Mas, uangnya udah dikasih kemarin, Mas. Kamu kan setiap bulan kamu dapat uang dari suami itu. Makanya aku tuh menyuruh kamu agar kamu hamil. Hah? Nggak ada, Mas. Mas! Mas! Belum. Mas! Mas, jangan! Mas! Jangan, Mas! Abang, jadi nggak sih nginep tempat aku? Akhirnya kita bisa bersenang-senang. Mas! 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 Ya Allah! Kenapa Engkau berikan cobaan bertubi-tubi kepada hamba? Ya Allah, apakah hamba berdosa telah mengandung bayi yang bukan bayi hamba? Kenapa sih, Bu? Akhirnya lahir juga. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh, ya kita pamit dulu ya. Oh iya, silakan mari. Ya udah jelas sekarang. Kamu mengandung bayi yang bukan bayi kamu. Kenapa? Karena kamu udah menandatangani perjanjian itu kan. Kamu udah terima bayaran kan. Berarti kamu nggak berhak bawa bayi ini. Saya juga nyesel banget, Mas. Saya nyesel banget kenapa saya nurutin kata-kata suami saya sampai saya nandatanganin kontrak itu. Saya nyesel. Ya udah gini deh, biar nggak ribet ya. Kamu mendingan segera balikin bayi ini ke orang tuanya. Sebelum masalah kamu tambah runyem. Saya akan balikin anak ini. Saya akan balikin bayi ini, tapi besok. Malam ini saya mau sama dia, Mas. Cuma malam ini doang. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu mikir nggak sih? Ya? Mereka orang tuanya. Wajar kalau mereka marah-marah. Mereka pasti akan cemas dong anaknya nggak ada. Aduh, mikir dong. Mas kayaknya benar-benar gak ngerti perasaan saya ya. Saya juga orang tuanya, Mas. Saya yang ngandung dia selama 9 bulan. Saya yang ngelahirin dia. Emang salah kalau saya cuma mau semalam aja dikasih kesempatan buat sayang sama dia. Pelukin dia, salah. Ya udah. Saya mikirin kesehatan bayi ini. Ya. Kalian boleh kalian ikut saya jadi ke tempat saya deh. Tapi besok balikin. Oke? Iya, Mas. Ya udah. Tempat saya nggak jauh dari sini.